Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Dian Herdiansa Channel. Tempatnya info edukasi, teknologi dan tips keren buat kalian semua. Kali ini akan kita bahas tentang panduan akademik strategis merger ID Garuda untuk optimalisasi identitas digital dosen dan peneliti. Identitas digital yang terfragmentasi sering menjadi kendala dalam pelacakan rekam jejak ilmiah dosen dan peneliti di berbagai platform indeksasi publikasi. Di Indonesia, portal Garuda atau sering juga disebut sebagai Garda Rujukan Digital menjadi salah satu repositori nasional yang memuat berbagai artikel ilmiah. Namun, banyak peneliti yang menghadapi permasalahan memiliki lebih dari satu ID di dalam sistem ini. Video ini mencoba atau bertujuan untuk memberikan panduan akademik sistematis mengenai proses penggabungan atau merger beberapa ID Garuda menjadi satu akun utama guna meningkatkan konsistensi profil publikasi dan akurasi penilaian kinerja akademik. Sering kita hadapi dalam meningkatkan tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam publikasi ilmiah. Pemanfaatan portal indeksasi nasional seperti portal Garuda menjadi semakin penting. Namun, tidak sedikit dosen dan peneliti yang secara tidak sengaja memiliki lebih dari satu ID Garuda. Hal ini dapat disebabkan oleh variasi penulisan nama, kemudian afiliasi yang berbeda, ataupun input manual oleh pengelola jurnal yang tidak seragam. Fragmentasi identitas digital ini menghambat pelacakan kontribusi ilmiah secara utuh. Oleh karena itu, proses merger ID menjadi langkah yang penting dalam manajemen identifikasi akademik. Ada beberapa tahapan dalam kita melakukan merger ID Garuda. Yang pertama, kita masuk dulu ke situs dari Garuda, yaitu https://garuda.kemendikbud.go.id. Kemudian kita memilih Adventure, kita klik. Setelah kita klik, ada beberapa menu dari Adventure, yaitu dari yang pernah kita jelaskan dari video-video sebelumnya. Yang pertama dokumen, jurnal, kemudian publisher dan author. Kali ini kita akan khususkan untuk author. Untuk author sendiri kita akan mencoba kita contoh pakai nama saya, yaitu Dian Herdiansa. Kemudian institusinya yaitu pakai Universitas Halu Oleo. Kemudian setelah kita mengetik nama autor yang belum lengkap, Dian Herdiansa,
kemudian institusinya yaitu Universitas Halu Oleo, kemudian setelah lengkap nama, kemudian lengkap institusinya, kita bisa langsung ke menu, klik menu search. Kita menunggu sampai memunculkan nama publisher atas nama Dian Herdiansyah. Kalau kita lihat di sini ID kurang lebih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ID dari Garuda yang berhubungan sama Dian Herdiansyah. Untuk yang selama ini sinkronisasi antara Garuda dan Sinta, saya masih menggunakan ID yang Dian Herdiansyah yang ID-nya 253367 ya. Untuk kita mengecek ID yang untuk di merger, untuk mengecek untuk memerger beberapa ID, kita harus cek dulu apakah jurnal tersebut merupakan jurnal kita atau milik orang lain. Kita klik di sini Dian Herdiansyah. Nah, kalau kita cek ini, oh ini cocok. Ini salah satu kegiatan pengabdian kami yang telah dipublis salah satu jurnal PKM, yaitu pelatihan pengolahan dan pengemasan keripik bayam Ibu Dasawisma di Kota Kendari. Kalau kita kembali lagi, oh ini kita, artinya dokumen ini merupakan dokumen kami pribadi, jadi kita tinggal centang, kemudian kita klik yang satunya lagi. Ini penerapan digital marketing berbasis Facebook. Ini salah satu kegiatan PKM kami yang juga dipublis di jurnal PKM yang terakreditasi. Jadi ini sudah cocok, salah satu tulisan kami. Kemudian kami centang lagi ya, kita centang ini lagi Dian Herdiansyah ini penerapan sistem pembangkit listrik tenaga surya. Ini cocok juga dengan untuk tanaman hidroponik. Ini salah satu kegiatan kami yang dari pendanaan dari DRTPM yang kami publis di salah satu jurnal PKM, yaitu jurnal Abdi Insani dari Universitas Mataram. Ini jurnal kami juga, kemudian kami centang juga. Ya, kita cek lagi yang satunya juga, kajian proses pengolahan garam beriodium. Nah, ini juga salah satu jurnal publikasi kami, ini tinggal kami centang juga. Kita centang. Oke, satu lagi yang ID masih sama Dian Herdiansyah. Kita lihat lagi, ini dengan judul analisis pengembangan produk abon ikan tuna menggunakan metode Quality Function Development QFD. Ini kami publis tahun 2024 di jurnal Agrointech ya, ini volume 16 nomor 2. Ini jurnal publikasi Sinta 2 yang kami publis pada tahun 2024 ini. Ini cocok jurnal yang telah kami publis juga, ya tinggal di centang juga. Ya,
Dari kita identifikasi dari beberapa perbedaan ID ini, memang perbedaan yang pertama program studinya. Ya, ada ID punya program studi sama fakultasnya lengkap. Ada juga ID Garuda, dia punya tulisan kami hanya program studi, fakultasnya tidak ada, hanya Universitas Haluoleo. Kemudian begitu juga yang tulisan yang lain itu dari Fakultas Pertanian, cuma program studinya nggak ada tapi universitasnya ada. Ini yang beberapa permasalahan yang dalam dalam akibat double atau identifikasi yang berbeda-beda. Kemudian setelah kami identifikasi dari sekian ID dan publikasi, bisa kami klaim itu semuanya termasuk dari penelitian-penelitian yang telah kami lakukan. Ya. Kemudian kami setelah identifikasi jurnal-jurnal yang ada sekitar, kalau digabung ini 3, 4, 5, 6, jadi kalau ditambah 57 jadi sekitar 63 publikasi yang telah kami publis. Jika sudah diklaim ini bisa juga, alhamdulillah, bisa menambah skor Sinta yang telah kami miliki sebelumnya. Setelah sudah dicentang, bisa dilanjutkan lagi dengan menekan merger author request. Ya. Kemudian dari ID yang ada nanti kita pilih yang kira-kira kita jadikan sebagai ID utama. Ya, tadi kami sudah identifikasi, yaitu ID utama yang dengan nomor ID 25367. Yang tadi dokumennya sekitar 57. Ya. Jadi nama sudah cocok, ID ini tinggal nanti mau di konfirmasi, ada pilihan. Jadi nanti pilihannya ini apa fakultas dan universitas, atau ada juga tulisan prodi, kemudian fakultas dan universitas. Jadi ada pilihan-pilihan yang disiapkan untuk mengklaim tulisan-tulisan yang telah kami tulis. Kita pilih di sini Fakultas Pertanian, kita pilih yang lengkap. Yang lengkap ini program studi ilmu teknologi pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Haluoleo Kendari. Kita klik yang ini, kemudian kita tulis alamat email kita, alamat email dianherdiansa@ac.id. Begitu juga untuk mengkonfirmasi ulang itu menggunakan email yang sama, dianherdiansa@ac.id. Kemudian setelah itu kita lanjutkan lagi dengan bagian bawah, ya, kita tekan send request. Ya, alhamdulillah sudah terkirim ke panitia dari beberapa dokumen-dokumen yang ada. Ya, dari informasi yang kami terima untuk konfirmasi dari tindak lanjut dari merger tersebut, yaitu balasannya mungkin sekitar kurang lebih dari 14 hari kerja. Kemudian kita juga untuk memastikan kita bisa periksa hasil merger tersebut, bisa cek ke 14 hari kemudian di portal Garuda. Kita cek lagi kembali yang seperti semula, kemudian dan pastikan seluruh artikel yang telah tercantum dan masuk dalam ID Garuda yang utama.
Jadi hanya satu ID Garuda yang utama yang nanti kita sinkronkan lagi pada data kita di Sinta, yang insya Allah bisa menambah skor Sinta yang kita miliki, karena gabungan tadi ada 57 dokumen dari Sinta sebelumnya di ID utama, kemudian ditambah dengan 6 kurang lebih 6 jurnal dari merger yang ada, jadi sekitar kurang lebih 63 dokumen. Jadi manfaat merger tadi Garuda itu diharapkan dapat meningkatkan visibilitas dan integrasi data publikasi yang telah dimiliki dosen, kemudian dapat juga mempermudah kita memantau kinerja akademik yang dilakukan oleh institusi, juga mendukung penilaian akreditasi, kenaikan jabatan, dan hibah riset. Secara garis besar yang dapat kita simpulkan bahwa pengolahan identitas digital merupakan elemen kunci dalam pengembangan karir akademik melalui proses merger ID tadi di portal Garuda. Dan selanjutnya, dari data-data tersebut harapannya nanti bisa menjadikan sebagai informasi utama untuk mengidentifikasi publikasi yang telah kita tulis. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tetap semangat dalam berkarya dan berbagi ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.